Yang ketiga sifatul mukhalafati lil hawadits, ya, sifat mukhalafah lil hawadisi, ya, berbeda dengan hawadits yang baharu. Maknanya adalah adamu mumasalatihi subhanahu lil makhluqat, ketiadaan keserupaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap makhluk. Jadi tidak ada kemiripan dalam hal apa? Fidzat, dalam zatnya, wasifat dan sifat-sifatnya, wafil af'al dan perbuatan-perbuatannya. Fadzatuhu laisat kadzawatil khalqi, maka zat Allah itu berbeda dengan zat ciptaan, yakni zat makhluk. Jangan dibayangkan ini rumus kimianya seperti apa, ada karbon, protein, jangan dibayangkan begitu. Wasifatuhu laisat kasifatil khalqi, sifat Allah Ta'ala itu berbeda dengan sifat makhluk pula. Wa af'aluhu laisat ka af'alil khalq. Begitu juga perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Falaisallahu ta'ala jisman, Allah Ta'ala bukanlah jisim. Jisim itu badan wadak kasar kayak kita ini. Wala yahullu fil ajsam, dan tidaklah dia Allah Ta'ala itu tinggal di dalam jisim. Maka faham hulul atau menyatunya Allah dengan makhluk itu paham yang tidak benar. Allah tidak merasuki makhluk, tidak tinggal di dalam badan makhluk, tidak tinggal di dalam jisim, ya. Wala yahwihi makanun, Allah juga tidak diliputi atau dikandung oleh tempat, ya. Kalau Allah ada di dalam bangunan terus bangunannya runtuh, Allah keruntuhan, tidak begitu. Wala yahudduhu zamanun, Allah juga tidak dibatasi oleh zaman. Kalau Allah dibatasi zaman itu Allah berarti menua. Wong zaman waktu itu Allah yang ciptakan. Wala yus'alu anhu ba'aina kana, Allah itu tidak ditanya aina kana, di mana dia, wala kaifa kana, bagaimana. Jadi tidak usah ditanya di mana, bagaimana dan sebagainya dalam pengertian jisim. Bal kana qabla khalqiz zaman wal makan. Kan tetapi Allah itu ada sebelum penciptaan masa dan tempat. La yujadu fi jihatin, ya, tidak ada, ya, Allah itu arahnya kemana? Wala yadullu lahu wala yadun lahu ta'ala, wala yadan lahu ta'ala. Tidak ada tangan bagi Allah Ta'ala, wala wajha, dan tidak ada wajah, wala aina, tidak ada mata bimaknal udwi wal jarihah. Jadi tidak ada tangan, wajah, mata dengan makna itu sebagai organ-organ anggota tubuh. Karena Allah bukan jasad, bukan jisim. Ini pandangan ahlu sunnah begitu, ya. Ada yang memahami lain nanti ya berbeda pandangan, ya. Wala yusofu bisifatil makhluqati, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kan nuzuli, seperti nuzul, turun, ya. Wal maji, dan datang, al hissiyaini, yang keduanya secara indrawi. Allah turun dan datang secara indrawi, ujuk-ujuk datang atau turun dari atas ke bawah, ndak begitu. Au al istiwa alal ajsam, atau beristiwa dengan jisim, dengan badan, dengan wadak, ya. Au al fauqiyah al hissiyah, atau ketinggian yang berupa ketinggian hissiyah, terindra begitu. Nah, ini sifat mukhalafatu lil hawadisi. Sehingga kalau ada orang, ya, misalnya lagi bertahanus atau berzikir kok tiba-tiba ada, ya, benda atau apa mengaku Tuhan atau cahaya atau apa, maka yaitu bukan Tuhan, bisa iblis atau apa. Ini terkait mukhalafatul lil hawadits. Terus ada ayat-ayat, nanti ayat-ayat yang difahami bermakna Allah Ta'ala itu mirip makhluk. Ini saya tambahi di kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, ya, kitab akidah juga. Jadi ada dua sisi
penafsiran bagi para ulama ya dahulu dan sekarang ini berbeda ketika memahami apakah ya sifat-sifat atau ayat-ayat yang seolah-olah Allah itu ada tangannya, ada penglihatan dan sebagainya, itu gimana memahaminya? Kalau ada tangan nanti tangannya sebesar apa, seperti apa, apakah ada jarinya atau tidak, jarinya berapa, itu nanti kan menimbulkan banyak pertanyaan. Maka ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, di Jawahirul Karamiyah dikatakan al-muradu bil yad huna makna yaliqu bi jalalihi subhanahu. Ini istilahnya tafwid. Yang dimaksud dengan yad atau tangan di sini, misalnya Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diterjemahin begitu. Makna yad atau tangan di sini apa? Ya jangan difahami jisim tangan begitu ya, atau tangannya seperti apa, sebesar apa, jangan difahami begitu. Tapi para ulama bahari, ulama salaf itu memahami ya makna yaliku bijalalihi subhanah. Yad itu ya maknanya ya makna yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa kadzalika al-ayun, begitu juga mata, penglihatan. Jangan dibayangkan matanya bulat, hitam putihnya atau seperti mata serigala atau kucing atau apa, jangan dibayangkan. Yaitu maknanya bagaimana, Allah yang lebih paham di situ. Yang jelas Allah melihat, itu aja. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu, maka sesungguhnya segala hal yang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu ghaira mumathilin lima yudhafu ila syai'im minal makhluqat. Itu adalah ya sifat tadi itu tidak serupa, tidak mirip dengan apa yang disandarkan sesuatu itu kepada makhluk ya. Jadi jangan dianggap ini ya seperti dibayang-bayangin, enggak. Ya makna yang layak Allah lebih tahu. Wa man i'taqada anna lahu yadan kayati syai'in minha, barang siapa yang dia beriktikad Allah itu punya tangan seperti tangan sesuatu ya, tangannya nanti ya, tangan itu kan nanti gambaran manusia, persepsi tangan itu ya kayak tangan manusia, tangan monyet, tangan Thanos, ya, tangan Superman, tangannya Hulk ya, dan sebagainya. Persepsinya begitu. Nah, dia bayangkan tangan itu bukan seperti tangan kita, tapi nanti bayangannya kan ada tangan itu seperti apa begitu ya. Au ainan kadzalik, atau juga membayangkan matanya Allah itu seperti mata apa begitu, bahwa mimman ghalaba alaihim waham, maka dia termasuk orang yang dikuasai oleh waham. Waham itu adalah angan-angan ya. Kalau membenarkan sesuatu kalau masih belum jelas ya, 50-50 itu namanya syak, ragu-ragu. Bisa benar 50%, salah 50%, kemungkinannya masih sama, syak. Waham itu di bawah itu ya, hayalan. Idz syabbahallaha bi khalqihi, ya, karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa laisa kamitslihi syai'un, padahal dia Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun ya, dari makhluk itu. Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf, ya, dinisbahkan pemahaman seperti ini kepada mayoritas para ulama salaf. Jadi tidak ditakwil, tapi diserahkan maknanya kepada Allah Ta'ala tanpa disamakan, diserupakan dengan makhluk. Nah, ini bisa dipakai begitu ya. Jadi tidak usah engkel-engkelan ini Allah misalnya bersemayam atau Allah datang, itu gimana maknanya. Nah, kemudian ketika kaum muslimin itu semakin banyak ya, bersinggungan dengan orang-orang kalangan ahli filsafat dan para ahli mantik, itu kan mau tidak mau orang kadang mikirkan tangan seperti apa. Sehingga wa amal kholafu, para ulama kholaf yang belakangan, fa'aktsaruhum yufassirunal istiwa'a bil istilai, maka sebagian besar mereka menafsirkan istiwa, bersemayam, itu artinya istila ya, menguasai.
ya, tsummastawa 'alal arsy, kemudian beristiwa ya di atas arsy. Ya, maknanya bukan duduk bersila Allah di atas arsy ya, seperti Buddha Gautama misalnya ya, dibayangkan bersila tangannya besar ya, bukan begitu, tapi maknanya adalah istilah ya, menguasai, di takwil begitu. Sebetulnya ya tidak salah. Ini bagi orang yang nanti tidak bisa memahami daripada difahami kayak kayak orang memahami tangan Allah, mata Allah itu seperti makhluk ya. Maka memang lebih pas ditakwil dengan takwilan yang benar, karena Al-Qur'an bahasa Arab, orang Arab menggunakan kata-kata ini apa sih maknanya selain makna hakiki. Nah, wal yad ya, bin ni'mah awil qudrah. Kata yad, tangan itu dimaknai sebagai nikmat atau kudrah, kekuasaan. Seperti misalnya yadullahi fauqa aydihim, artinya Allah memberikan nikmat atas mereka atau kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Wal a'yun, kemudian penglihatan mata, itu artinya al-hifdz ya, bil hifdzi war riayah. Allah menjaga dan mengurusi al-a'yun. Wadzalika litawahhumi katsirin minhum annaha illam tu'awwal wa tusrafu an zahiriha. Yang demikian ini kenapa ditakwil ini, karena ya prasangka bagian besar dari mereka bahwasanya kalau tidak ditakwil dan dipalingkan maknanya dari makna zahirnya, auhamat at-tashbihu, maka bisa memunculkan waham ya, prasangka adanya penyerupaan dengan makhluk. Waqad ittafaqal fariqani, dan sungguh dua kelompok ini telah ittifaq, telah sepakat, baik yang tafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah maupun yang mentakwil, keduanya sepakat ala annal musyabbaha dhallun, sepakat bahwasanya menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kesesatan, sesat. Wa ghairuhum yaquluna innama tawahhamat tashbih laulam yadulul aql wan naql ala tanzih. Mereka sebagian mengatakan sesungguhnya ya dimungkinkan ada prasangka tasbih itu kalau akal dan nas itu tidak menunjukkan kepada tanzih dan seterusnya. Ini di Jawahirul Kalamiyah. Artinya ada ayat-ayat yang menyerupakan seolah-olah Allah itu seperti makhluk ya, sifat-sifatnya, maka ada yang mentafwid ya, serahkan maknanya kepada Allah, tidak usah dibahas makna zahirnya. Kemudian ada yang mentakwil. Nah, beberapa penakwilan itu sebagaimana di kitab kalian, misalnya Allah datang ya, Allah datang. Ibnu Katsir mengatakan ya, juga Imam Al-Baihaqi maknanya tawabuhu ya, pahalanya. Misalnya wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, dan Tuhan engkau telah datang. Datang di sini apa maknanya? Jaa sawabuhu, datang pahala dari Allah Ta'ala. Ya, ini seperti itu. Bukan Allah dari jauh ujuk-ujuk datang, enggak begitu. Secara fisik, enggak. Di Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi mengatakan wajaa rabbuka, maksudnya itu adalah jaa amru rabbik, ya, datang perintah Tuhan engkau. Jadi Allah datang, artinya datang perintahnya. Jadi seperti apa misalnya ini beliau katakan sebagai majas masyhur, majas atau kiasan yang masyhur. Datang itu tidak mesti orang. Misalnya darabal amiru fulanan, Amir memukul si fulan, itu belum tentu amirnya yang mukul, tapi perintah Amir untuk memukul si fulan. Ya, jadi seperti itu. Sama ja'a rabbuka, jadi perintah Allah yang datang. Seperti misalnya di dalam surah An-Nahl ya, dikatakan au ya'tiya amru rabbik, ya, atau datang perintah Tuhan engkau. Jadi ini digunakan untuk menafsiri waja'a rabbuka. Wajah Rabbuka ini kan ikhbarun an halil qiyamah ya, yang surah Al-Fajr itu. Wajah Rabbuka wal malaku soffa soffa waji yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, itu kan menjelaskan tentang hari kiamat, sehingga yang datang itu ya Allah perintahkan ya. Seterusnya ini
Ini menggunakan surah An-Nahl, artinya datangnya adalah yang datang perintah Allah Ta'ala untuk hari kiamat itu. Nah, ini beberapa hal terkait sifat mukhalafatul lil hawadits yang sampai sekarang ini masih kaum muslimin itu sering berdebat masalah ini. Ya, kita bisa pakai dua itulah, kalau mau tasbih mau tafwid, ya artinya ndak usah terlalu dibahas, yaitu Allah katakan dan Allah itu sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, ya, ndak dibahas macam-macam. Nah, yang kedua, kalau takwil, ada banyak penakwilan para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dipakai